Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada hari ini Bapak Ibu ya, judul video kita seperti ini. Judul video kita adalah satu hal yang paling menentukan pelamar prioritas P3K tahun 2022 itu lolos menjadi ASN P3K. Ketika hal ini terpenuhi, maka secara otomatis pelamar prioritas baik itu 1, 2, dan 3 itu punya potensi yang sangat besar untuk lolos menjadi ASN tanpa harus melalui tes lagi Bapak Ibu ya. Nah, hal itu apa Bapak Ibu ya? Nah, tentunya Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menjawab, silahkan komen di kolom komentar. Di sini kita kaitkan dengan beberapa informasi. Yang pertama itu ini, hari Jumat Kuota nasional P3K 2022 melimpah, usulan Pemda baru 35%. Aduh, nah ini yang jadi salah satu yang menghambat ya. Salah satu penghambat sehingga guru honorer sedikit terhalang untuk menjadi ASN P3K. Kalau misalkan Pemda tidak mengajukan formasi sesuai dengan kuota nasional atau minimal mendekati, yang mana kita lihat bahwa Kemendikbud menyiapkan kuota P3K sebesar 970.410, maka secara otomatis peluang Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade maupun yang belum lolos passing grade masuk prioritas 2 dan 3 untuk lolos menjadi ASN itu agak terhalang Bapak Ibu ya, bukan berarti tertutup, tetapi ya sedikit agak terhalang atau terhambat, karena kita ketahui bersama bahwa seleksi P3K tahun 2022 kuncinya itu adalah kuota formasi yang diajukan oleh Pemda. Seperti itu ya. Nah, di sini kita kutip sedikit dari laman jpnn.com. Meski Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek menyiapkan kuota P3K sebanyak 970.410, tetapi yang diajukan pemerintah daerah Pemda belum sampai 50%. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Apalagi kita mungkin prediksi bahwa sebentar lagi akan ada seleksi P3K guru. Tapi ini kan baru permulaan Bapak Ibu ya, belum terlambat. Jadi Pemda mudah-mudahan masih sementara mengkalkulasi atau mungkin masih memverifikasi, masih mendata guru honorer atau guru honorer yang ada di masing-masing wilayah, sehingga nantinya dicocokkan dengan formasi yang akan diajukan kepada pemerintah pusat. Mudah-mudahan saja seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya seperti ini. Satu penentu Bapak Ibu ya, yang menentukan Bapak Ibu bisa lolos menjadi ASN tanpa tes, terutama pelamar prioritas, itu adalah kuota formasi. Ketika kuota formasi lebih besar daripada jumlah pelamar atau minimal berimbang, maka secara otomatis itu sangat menguntungkan Bapak Ibu ya, itu sangat menguntungkan para pelamar, terutama yang masuk kriteria pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat buktinya sedikit bahwasanya terkait dengan penempatan. Jadi sebenarnya mekanisme P3K 2022 itu ada 3 Bapak Ibu ya. Ada 3, 1, 2, dan 3. Ya, mekanisme pertama itu ditujukan untuk para pelamar yang sudah lolos passing grade. Kemudian mekanisme kedua itu ditujukan untuk pelamar prioritas 2 dan 3. Kemudian mekanisme yang ketiga adalah seleksi tes untuk para pelamar umum. Nah, kita fokus di sini yang 2 Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita tulis dulu di sini kuota ya, kuota. Nah, ketika kuotanya lebih besar dari kuota formasi yang diajukan Pemda itu lebih besar daripada jumlah pelamar, baik itu pelamar passing grade atau prioritas 2 dan 3 ataupun pelamar umum, artinya minimal mendekati 970.410 kuota pusat yang disiapkan, maka secara otomatis semua peserta yang lolos passing grade itu kemungkinan besar akan lolos Bapak Ibu ya, akan lolos. Karena apa? Karena tersedianya formasi yang banyak. Logikanya seperti itu. Tetapi kalau misalkan formasi lebih sedikit daripada pelamar atau peserta P3K 2022, Bapak Ibu bisa hitung sendiri. Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Secara otomatis akan ada yang tidak lolos. Pasti seperti itu ya. Akan ada yang tidak lolos. Akan ada yang tidak lolos. Baik itu yang P1, P2 ataupun P3, lebih-lebih dari peserta umum.
Seperti itu Bapak Ibu ya, logikanya seperti itu. Nah, jadi intinya begini, misalkan ya kuota formasi sudah ada, kemudian para peserta pelamar prioritas satu itu sudah memenuhi semua formasi sesuai dengan linearitas ijazah ataupun sertifikat pendidik, dan ternyata sudah tidak tersedia lagi kuota formasi, maka secara otomatis seleksi P3K 2022 itu dianggap selesai. Maka tidak bisa dilaksanakan mekanisme kedua dan mekanisme ketiga, yang mana itu mencakup peserta yang masuk dalam kategori prioritas 2 dan 3 dan pelamar umum. Tetapi kalau misalkan sudah penempatan yang sudah lulus passing grade Bapak Ibu ya, sudah penempatan yang sudah passing grade, misalkan seperti itu, dan masih ada tersedia formasi, nantinya akan dilaksanakan mekanisme kedua, yaitu seleksi kesesuaian verifikasi untuk pelamar prioritas 2 dan 3. Dan jika masih tersedia formasi setelah seleksi kesesuaian untuk prioritas 2 dan 3 dan masih ada sisa formasi, nantinya akan dibukalah tes umum atau seleksi tes yang akan diikuti oleh pelamar umum. Nah, seperti itu mekanismenya. Jadi kuncinya dikatakan oleh Dirjen GTK, kuncinya adalah ketersediaan formasi atau adanya kuota formasi minimal berimbang Bapak Ibu ya, minimal berimbang antara jumlah pelamar dengan jumlah formasi yang tersedia. Kemudian di sini kita bisa lihat buktinya. Di sini kita lihat lagi buktinya Bapak Ibu ya. Di sini ini adalah daftarnya Bapak Ibu ya. Jadi Kemendikbud itu membagi dalam 4 diagram. Yang pertama ada sangat aman, ada tidak aman, dan ada sangat tidak aman. Di sini dikatakan Bapak Ibu bahwa ketersediaan formasi bagi guru lulus passing grade terbagi menjadi kondisi aman 203 untuk Pemda sekitar 40%, dan kondisi tidak aman itu 303 Pemda atau sekitar 60%. Jadi semenjak setelah live streaming kemarin, memang posisinya seperti ini Bapak Ibu ya. Posisinya seperti ini, masuk dalam kondisi tidak aman karena masih ada sekitar 60% Bapak Ibu ya. Masih ada 60% yang istilahnya Pemda yang tidak memiliki formasi yang cukup menampung guru lulus passing grade. Meskipun sisa formasi 2021 ditambah dengan usulan formasi 2022. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini ini daftar Pemdanya Bapak Ibu ya. Di sini posisinya ini sangat aman ya. Nah, ini sangat aman, kemudian aman, tidak aman, sangat tidak aman, dan tidak buka formasi, tidak ada yang lolos passing grade. Nah, jadi di sini Kemendikbud sudah sangat jelas bahwa jika sisa formasi jauh lebih besar dibandingkan dengan guru yang sudah lolos passing grade, maka itu dianggap sangat aman. Posisinya seperti itu ya, logikanya seperti itu. Seperti yang kami utarakan. Jadi kekurangan sebenarnya Bapak Ibu ya masih ada sekitar 60% ya. Masih ada sekitar 60%. Nah, sedangkan di sini kita lihat kuota yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk total formasi yang sudah diajukan Pemda itu baru sekitar 343.631 dari 970.410 yang disiapkan. Berarti ada sekitar ya 500-an ribu lebih Bapak Ibu ya yang belum diajukan, 500.000 kuota lebih. Nah, ini yang sebenarnya harus dimaksimalkan oleh Pemda. Kalau Pemda sudah memaksimalkan ini, usulan sudah masuk semua seperti ini, minimal itu ya mendekati ini Bapak Ibu ya, mendekati ini total kebutuhan formasi tahun 2022. Nah, nantinya itu maka akan berpeluang sekali guru yang sudah lolos passing grade Bapak Ibu ya. Guru yang sudah lolos passing grade ataupun prioritas 2 dan 3, bahkan pelamar umum untuk menjadi ASN atau minimal ikut seleksi dulu Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, ibaratnya seperti ini. Misalkan ini sekolah Bapak Ibu ya, ini sekolah. Kemudian kuotanya 1, di sini yang kuotanya 2, di sini kuotanya 5. Ketika berimbang, misalkan kuota 1, kemudian pelamar 2, maka secara otomatis akan ada satu pelamar nantinya yang harus mencari formasi di sekolah lain. Beda halnya di sini, yang sekolah yang kedua, kuotanya 2, kemudian pelamarnya juga 2. Maka secara otomatis kalau memenuhi syarat langsung mengisi kedua formasi. Auto selesai Bapak Ibu ya. Kemudian yang di sini juga kuota 5, kemudian pelamar 4. Nah, makanya nanti akan ada satu yang akan mencari sekolah lain juga. Nah, logikanya seperti itu ya. Jika kuota berimbang atau minimal mendekati, maka kesempatan untuk mendapatkan formasi itu sangat besar, baik itu prioritas 1, 2, dan 3. Jadi intinya seperti itu ya. Selangkah lagi sebenarnya untuk prioritas 1, bahkan 2 dan 3 untuk menjadi ASN Bapak Ibu ya, karena sudah tidak dites lagi. Jadi yang paling menentukan adalah
kota formasi yang tersedia di setiap daerah atau sekolah, dan di sekolah masing-masing ada kotanya. Nah, kalau sudah seperti itu, aman-aman saja Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.